saya menemukan peluang untuk membatik karena di sini di Kobar sini belum yang saya tahu belum ada ya pengrajin batik. Maka dari itu saya coba untuk membatik dan saya belajar akhirnya sampai sekarang bisa membatik. Kalau omset sih per bulan itu sekitar 60-an, 60 jutaan. Perkenalkan, nama saya Padi Setiono, pengrajin batik Arut yang ada di Panglandurin, Kecamatan Panglan Lada. Batik Arut membuat berbagai macam motif, dari motif-motif Kobar, motif-motif Kalimantan Tengah, umumnya kita bisa kerjakan. Ya awalnya saya tuh masih kerjaan semrawut lah, bisa dikatakan. Yang dari sana pindah ke sini, dari sini pindah ke sini, dan akhirnya pekerjaan terakhir saya menjadi sopir. Terakhir saya jadi sopir itu sekitar 4 tahun saya jadi sopir. Kemudian cari-cari peluang kerja, kira-kira pekerjaan apa sih yang menjanjikan lah. Dan akhirnya saya menemukan peluang untuk membatik karena di sini di Kobar sini belum yang saya tahu belum ada ya pengrajin batik. Maka dari itu saya coba untuk membatik dan saya belajar akhirnya sampai sekarang bisa membatik. Saya belajar dari otodidak dan dari belajar langsung di pengrajin yang ada di Jawa. Saya pernah waktu itu saya masih nyopir itu kan ada setiap tahun libur tahunan ya, libur tahunan. Kemudian saya izin ke Jawa, pulang ke Jawa, dan saya belajar dari situ. Saya terapkan di sini untuk membatiknya, metode langkah-langkahnya pembatikan. Kalau bahan semua dari Jawa, kalau di sini belum ada Mbak ya. Memang semua bahan kita ambil dari Jawa, mulai dari malam, dari kain, pewarna, dan peralatan semua kita ambil dari Jawa. Kalau karyawan sih sebenarnya saya nggak ini ya, belum ada karyawan sih ya, tapi ada yang bantuin gitu aja. Kita ada yang bantuin, ada teman-teman yang ikut bantuin saya belajar untuk mengembangkan batik di Kobar ini. Alhamdulillah kita tiap hari produksi, walaupun masih minim ya produksinya, masih sedikit, kita alhamdulillah tiap hari kita produksi. Dari awal kita bikin ini dulu ya, dari awal kita bikin malnya dulu, kita bikin gambarnya dulu, yang pasti gambarnya malnya itu untuk menjadi sebuah kain yang bisa digunakan nantinya. Nah, kemudian untuk pewarnaan kita sama seperti batik cap yang lain, batik tulis, dicolet, di lasem seperti itu. Setelah itu prosesnya sama persis seperti batik cap dan batik tulis. Untuk pengeringan ya, itu agak lambat, soalnya kalau pas hujan untuk mengeringkan kain itu lama gitu ya. Harapannya kita mungkin dari anak muda kita bisa belajar untuk mengenal lebih dalam tentang batik, bahwa Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat ini juga memiliki motif yang nggak kalah bagusnya dengan motif-motif lain. Nah, mari kita belajar
bersama untuk membangun Kota Waringin Barat, supaya kita dikenal di luar Kota Waringin Barat bahwa untuk batik ini kita juga punya motif-motif yang bagus.